Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulina Funtari. Saya ingin mempresentasi singkat tentang terjadinya gerakan sosial menentang kapitalisme dan ideologi barat di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yaitu tentang gerakan yang menentang kapitalisme dan ideologi barat di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki akar sejarah yang mendalam terkait dengan kolonialisme, imperialisme, dan ketimpangan ekonomi global. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang dominan di dunia barat seringkali dipaksakan ke negara-negara ini melalui penjajahan dan eksplorasi sumber daya alam. Hal ini menyebabkan perlawanan sosial yang berkembang menjadi gerakan-gerakan anti-kolonial, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal di pergerakan sosial adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajahan yang dilaksanakan untuk menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan faktor internal yaitu penjajah mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia yang tidak terkira. Sistem penjajahan Belanda yang eksploitatif terhadap sumber daya alam manusia Indonesia serta wewenang terhadap warga pribumi telah menyadarkan penduduk Indonesia tentang adanya sistem kolonialisme imperialisme barat yang menetapkan ketidaklaksanaan dan perlakuan yang membeda-bedakan. Dan juga ada perkembangan kapitalisme. Perkembangan kapitalisme yaitu ada krisis demi krisis yang terus terjadi secara periodik dalam cara produksi. Kapitalisme adalah suatu yang tak terelakkan pada cara produksi yang berdasar pada pelipat gandaan modal. Dan yang kedua ada sejumlah perusahaan besar di negara-negara imperialisme mulai melakukan investasi dalam produksi manufaktur di negara-negara terbengkalai. Dan di situ yang B ada dampak gerakan sosial menentang kapitalisme ideologi barat. Yang pertama yaitu ada dampak peningkatan yang positif, yaitu ada peningkatan kesadaran sosial. Yang kedua ada perubahan kebijakan. Yang ketiga ada pemberdayaan komunitas. Dengan D ada revitalitas budaya. Yang E ada pergerakan global. Dan yang dampak negatif yaitu ada represif dan kekerasan. Dan yang B ada fragmentasi sosial. Dan yang C ada ekonomi yang tertekan. Dan yang D ada keterasingan internasional. Yang E risiko kontestations. Dan sekian dan penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.